Setelah menyelesaikan proyek besar yang diberikan oleh ayahnya, Adit merasa bangga dan merasa dirinya berhasil membuktikan kemampuan tanpa mengandalkan status atau latar belakangnya. Namun, kebanggaan itu segera digantikan oleh perasaan bingung dan cemas yang semakin mendalam. Adit mulai merasakan krisis identitas yang lebih besar daripada sebelumnya. Ia merasa terpecah antara dua dunia yang selama ini ia jalani, dunia sebagai office boy yang sederhana dan dunia sebagai anak dari pemilik perusahaan besar. Adit tahu bahwa hidup dalam kebohongan yang terus-menerus akan semakin sulit, dan semakin ia menjalani hidup ini, semakin ia merasa kehilangan dirinya yang sebenarnya. Setelah keberhasilan proyek yang membuatnya lebih dihormati di perusahaan, Adit mulai dihadapkan dengan kenyataan bahwa ia tidak bisa terus menyembunyikan identitas aslinya. Rekan-rekannya, seperti Edi dan Rina, mulai semakin memperhatikannya dan menghargai kinerjanya. Namun, semakin Adit merasa diterima, semakin besar pula rasa canggung yang muncul dalam dirinya. Ia merasa terjebak di antara dua identitas yang bertentangan. Setiap kali Adit bertemu dengan ayahnya, ia merasa tertekan. Ayahnya mulai menunjukkan perhatian lebih, memuji hasil kerja Adit, dan bahkan memberikan lebih banyak tugas penting. Tetapi di sisi lain, Adit merasa semakin sulit untuk menjaga jarak antara dirinya yang sebenarnya dan sosok yang ia ciptakan. Adit merasa bingung tentang siapa dirinya. Apakah ia masih orang yang sama seperti dulu, seorang anak muda yang berusaha menemukan jati dirinya? Ataukah ia sudah menjadi bagian dari dunia yang sama sekali berbeda, dunia yang penuh dengan ekspektasi dan tuntutan? Di suatu sore, Adit duduk di ruang kerjanya, memikirkan masa depannya. Dalam perjalanan hidupnya yang baru ini, Adit merasa seolah-olah ada dua versi dirinya yang terus bertarung. Di satu sisi, ia menikmati hidup yang lebih sederhana sebagai office boy, di mana ia merasa lebih bebas dan terhubung dengan orang-orang biasa. Tetapi di sisi lain, ia juga mulai merasakan dorongan untuk menjadi bagian dari dunia yang lebih besar, dunia eksekutif, keputusan besar, dan kehidupan yang penuh kemewahan yang selama ini ia hindari. Di sisi lain, ia merasakan konflik batin yang semakin besar. Ia merasa terjebak antara tanggung jawab sebagai anak pemilik perusahaan dan keinginannya untuk menjalani hidup secara otentik tanpa bergantung pada identitas keluarga. Ia mulai merasa bahwa hidup dalam kebohongan ini semakin membebani dirinya, dan ia tidak tahu sampai kapan ia bisa bertahan. Perasaan Adit semakin kacau, dan ia merasa tidak ada orang yang bisa memahami kebingungannya. Namun, suatu hari, Maya, yang kini mulai menjadi sosok yang sangat berarti bagi Adit, memanggilnya untuk berbicara. Maya telah mengetahui tentang proyek besar yang Adit tangani dan mulai melihat sisi lain dari dirinya. Maya, yang sejak awal tidak pernah memandang Adit dari sudut pandang status, kini mulai memberikan perhatian lebih kepada Adit. "Kenapa kamu tampak berbeda, Adit? Aku bisa merasakan ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu," kata Maya dengan nada penuh perhatian. Adit terdiam sejenak, merasa terjebak dalam kebingungannya. Akhirnya, ia memutuskan untuk berbicara lebih terbuka dengan Maya, meskipun ia masih merasa ragu. "Sebenarnya, Maya," kata Adit dengan suara pelan, "saya merasa terjebak. Saya tidak tahu siapa saya lagi. Saya punya dua identitas yang sangat berbeda, dan saya merasa tidak bisa lagi menjalani keduanya sekaligus." Maya mendengarkan dengan sabar. "Adit, hidup itu memang tidak selalu mudah, dan kadang kita harus menghadapi konflik dalam diri kita. Tapi yang terpenting adalah, kamu harus tetap jujur pada diri sendiri. Jangan sampai kamu kehilangan siapa dirimu hanya karena peran yang kamu mainkan," kata Maya dengan penuh kebijaksanaan. Adit merasa terharu mendengar kata-kata Maya. Ia tahu bahwa Maya adalah salah satu orang yang dapat membantunya menemukan jalan keluar dari kebingungannya, tetapi ia juga merasa semakin bingung tentang apa yang seharusnya ia lakukan. Beberapa hari setelah percakapan itu, ketegangan dalam diri Adit semakin meningkat. Di satu sisi, ayahnya mulai memberinya lebih banyak tanggung jawab, bahkan mengajaknya untuk mengambil keputusan besar terkait masa depan perusahaan. Adit merasa bangga, tetapi di sisi lain, ia merasa semakin terasing dari dunia di sekitarnya. Ia merasa tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa hidupnya sudah terlalu rumit. Di kantor, rekan-rekannya, terutama Arif, mulai lebih sering bertanya tentang kehidupan pribadi Adit. Arif, yang semakin curiga dengan kehadiran Adit yang tampaknya tidak cocok dengan perannya sebagai office boy, semakin mencoba mencari tahu lebih banyak. Adit merasa ketakutan, takut jika Arif akhirnya menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Maya, yang mulai lebih dekat dengan Adit, memperhatikan perubahan dalam sikapnya.
Ia tahu ada sesuatu yang mengganggu Adit, dan meskipun Adit belum siap untuk berbicara lebih jauh, Maya tetap berusaha memberi dukungan. Setelah banyak momen introspeksi, Adit akhirnya sadar bahwa ia harus membuat pilihan besar. Ia tidak bisa terus menjalani kehidupan ini dengan kebohongan. Ia harus memilih untuk mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Meskipun itu berarti ia harus menghadapi konsekuensinya. Baik itu kehilangan teman-temannya, atau menghadapi ayahnya yang akan kecewa. Adit tahu bahwa keputusannya tidak akan mudah. Ia akan kehilangan banyak hal yang sudah ia bangun selama ini, tetapi ia juga sadar bahwa hidup yang terus-menerus bersembunyi di balik kebohongan hanya akan membuatnya semakin terjebak dalam krisis identitas. Di malam hari, Adit duduk di balkon apartemennya, memandang langit malam. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya akan segera berubah, dan keputusan besar menantinya. Untuk pertama kalinya, Adit merasa siap untuk menghadapi kenyataan dan mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya kepada dunia. Ia tahu bahwa hidup tanpa kebohongan akan memberi kedamaian, meskipun itu berarti harus menghadapi kenyataan yang tak selalu mudah.